Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, saya Mila. Jadi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol aja ya. Banyak saya lihat pertanyaan di kolom komentar ataupun kayak di Instagram sabun natural saya tuh banyak banget yang nanya kayak apakah sabun ini bisa dipakai di muka? Begini ya, awalnya dulu ya. Awalnya saya mencoba untuk membuat sabun natural, awalnya saya tertarik dengan sabun natural itu karena buat saya itu merupakan suatu pilihan lain gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti kita melihat sabun itu seperti makanan gitu ya. Kan kita bisa memilih, kita mau makan makanan yang instant food, yang udah didus-dusin, terus udah ada bahan pengawetnya yang kita bisa tinggal makan, dan mungkin juga harganya lebih murah, atau kita bisa masak sendiri. Kalau kita masak sendiri kan, pasti kan kita tahu tuh bahan-bahannya tuh yang dipakai apa aja. Nggak ada bahan-bahan yang namanya kita nggak tahu dibuatnya dari apa. Sementara kan di kalau kita lihat ingredients-nya makanan-makanan yang instant food gitu, yang di kaleng atau yang di box kayak gitu kan itu ada banyak ingredients yang pakai nama-nama bahan kimia yang kita tuh nggak tahu bentuknya itu seperti apa. Nah, begitu juga halnya dengan ketika saya tertarik untuk membuat sabun natural, karena kalau kita beli sabun uh, yang ada di supermarket kebanyakan itu, yang selama ini dipakai, itu kan kebanyakan tuh bahannya tuh kayak bahan kimia yang kita nggak tahu sebenarnya isinya apa. Sementara itu kalau kita bikin sendiri tuh kita tahu ya memang bahannya tuh berbeda. Memang kita memakai bahan dasarnya tuh berbeda. Tapi kita tahu gitu itu apa aja gitu bahannya. Kayak misalkan kalau kita bikin sabun natural kan kita tahu tuh dia dari minyak gitu kan. Kalau misalkan ada kayak bahan kimianya tuh kan paling yang sodium hidroksida, tapi kan at least kita tahu dia itu ya bahan kimia yang kayak ikatan kimianya tuh garam gitu loh. Jadi memang itu memang diperlukan untuk membuat sabun. Proses atau reaksi kimia itu memang diperlukan dari fat, dari minyak-minyak itu sampai dia bisa berbusa dan bisa membersihkan itu memang diperlukan reaksi kimia. Jadi bukannya bebas kimia ya, karena ya untuk membuat sabun natural pun itu memang dibutuhkan reaksi kimia. Tapi bahan-bahannya kan kita banyak yang kita tahu gitu loh daripada yang kita nggak tahu. Terus di bahan-bahan yang kita nggak tahu itu, kita kan juga tidak tahu tuh reaksinya seperti apa ke tubuh kita gitu loh. Karena tiap tiap kulit, tiap tubuh orang itu kan beda-beda. Sama makanan pun juga sama kan. Ada orang yang alergi sama bahan tertentu, ada orang yang fine-fine aja. Jadi semua orang itu nggak bisa disamain. Begitupun juga dengan kondisi kulit. Kondisi kulit itu tiap orang beda-beda. Bahkan satu orang pun di masa waktu yang berbeda, dia bisa punya kondisi kulit tuh yang berbeda. Kayak misalkan nih kalau kayak udaranya lagi panas, lembab, ini kulit saya ya, kalau udah lagi panas, lembab kayak gitu, kulit saya tuh berminyak. Tapi kalau misalkan kayak udaranya tuh lagi dingin, kayak gitu nggak terlalu panas, kulit saya kering. Kulit pun tuh juga dipengaruhi oleh faktor luar gitu loh. Jadi um, ya beda-beda. Kalau misalkan kayak kulit saya lagi kering, saya pakai pelembab yang saya pakai pelembabnya pun kayak sekarang saya udah pakai yang bentuknya lebih natural yang kayak dari minyak gitu kan. Kalau misalkan lagi kulit saya berminyak,
ya saya nggak pakai. Paling kalau saya keluar rumah tuh saya pakai sunblock gitu. Tapi kalau di rumah saya tuh nggak pakai karena kan udah berminyak gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai lagi kan jadi kayak lengket gitu ya. Nah jadi kalau kulit saya lagi kering saya pakai, kalau kulit saya lagi nggak kering saya nggak pakai. Jadi saya biasa gitu menyesuaikan aja gitu. Jadi nggak ada rutinitas yang baku buat kulit saya. Itu kalau saya ya. Tapi kan tiap orang tuh beda-beda. Balik lagi ke pertanyaan apakah sabun natural bisa dipakai di muka atau enggak. Ya itu beda-beda tergantung orangnya. Ada orang yang mukanya cocok untuk pakai apa aja, ada tuh yang sensitif gitu. Kalau saya sih itu kalau saya muka saya nggak apa-apa pakai sabun natural. Jadi saya pakai sabun badan plus buat muka juga. Tapi kan ada orang yang kayak kulit muka itu lebih sensitif, dia harus pakai pembersih muka tuh yang lebih sensitif. Nah itu kan berarti nggak bisa pakai sabun badan. Jadi emang harus kita tuh coba sendiri karena cuman kita yang tahu kondisi kulit kita. Dan selama perjalanan dari saya bikin sabun natural juga, itu juga awalnya tuh saya betul-betul hanya menggunakan bahan yang seminim mungkin dan ya pokoknya tuh saya pengennya tuh yang senatural mungkin. Tapi setelah berjalannya waktu, saya tuh banyak belajar bahwa ada juga bahan aditif-aditif yang mungkin nggak natural tapi derive dari, maksudnya diturunkan dari bahan yang alami tapi dia udah menjadi bahan kimia. Dan itu bisa ditambahkan ke sabun natural untuk membuat sabunnya itu kayak performanya lebih bagus. Kayak misalkan saya pakai sodium lactate gitu untuk sabun untuk membuat lebih keras. Itu kan sebenarnya saya menambahkan aditif yang nggak natural. Tapi setelah kesini tuh saya bisa compromise dengan hal-hal seperti itu. Jadi kayak nggak strict tanpa bahan kimia gitu. Pokoknya yang penting tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya buat diri kita dan juga buat lingkungan. Karena itu belakangan ini, baru-baru ini saya juga mencoba bikin sampo bar. Nah ini juga masalah shampoo bar. Jadi rambut tiap orang kan juga beda-beda ya. Selama ini tuh saya juga pakai shampoo tuh pakai Castile Liquid Soap dan itu buat rambut saya tuh nggak masalah, bisa. Tapi ada orang tuh yang nggak cocok, rambutnya jadi kaku, terus jadi keras kering gitu kan, karena ada hubungannya sama pH. Jadi kan kalau misalkan sabun tuh kan pH-nya basah, ada orang yang sensitif rambutnya sama pH, tapi kebetulan rambut saya tuh nggak terlalu sensitif sama pH. Jadi kalau buat saya tuh pakai sabun Castile tuh nggak masalah. Ada orang yang benar-benar memilih nggak pakai sampo apapun di rambutnya. Jadi itu istilahnya no poo gitu. Jadi cuma dicuci pakai air aja kayak gitu. Nah kalau kayak gitu saya tuh nggak betah. Ya memang ada yang mengalami fase transisi, ada yang enggak. Nah kebetulan waktu saya switch dari sampo SLS yang biasa dan saya switch ke sampo Castile, itu tuh rambut saya nggak mengalami transisi yang berarti. Kalau kayak orang-orang kan katanya rambutnya tuh sampai kayak yang lepek, terus kayak lengket, berminyak, kayak gitu. Nah kebetulan kalau saya tuh enggak, jadi saya bisa dibilang mengalami proses transisi yang mulus dari yang sampo SLS ke sampo yang Castile Soap. Jadi sebenarnya Castile Soap tuh nggak masalah buat saya. Nah terus kenapa saya bikin shampoo bar? Karena sekali lagi itu kan merupakan pilihan. Setelah saya tahu bahwa ada bahan yang bisa lebih baik untuk rambut karena pH-nya lebih rendah, jadi lebih friendly untuk rambut, pH-nya itu rendah dan dia ramah terhadap lingkungan karena dia merupakan bilangnya tuh ekosurfaktan. Nah, saya jadi tertarik untuk mencoba, apalagi bentuknya tuh kan padat ya. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari untuk bikin sampo bar. Jadi sebenarnya itu merupakan suatu pilihan buat saya. Jadi itulah karena di saat sekarang ini ya, keuntungan dari hidup di zaman sekarang ini adalah kita bisa punya banyak pilihan.
Nah, kita tuh bisa memilih mana yang cocok buat kita. Jadi, yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Yang cocok buat kita belum tentu cocok buat orang lain. Jadi, kalau misalkan saya ditanya, kayak sabun natural apakah bisa buat muka, itu saya benar-benar nggak bisa jawab karena itu tergantung dari kulit kita masing-masing gitu. Nah, sampo juga gitu, kalau misalnya saya ditanya lebih baik sampo yang mana, yang sampo bar yang menggunakan ekosurfaktan atau pakai sampo yang dibuat dari proses kayak cold process, hot process kayak gitu, atau pakai Castile liquid soap yang pakai sodium hidroksida dengan pH tinggi. Saya juga nggak bisa bilang karena itu merupakan pilihan masing-masing orang. Cocok-cocokan aja rambutnya cocok yang mana. Banyak juga orang yang bikin shampoo bar itu ya menggunakan cold process. Jadi mereka mencampur minyak dan butter, terus yang untuk dipakai ke rambut gitu ada juga. Dan mereka yang menggunakan itu ya merasa cocok, akhirnya mereka ya pakai itu gitu. Jadi susah untuk bilang mana yang lebih baik karena semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Kita cocoknya yang mana. Sama kayak kalau saya mau samain sama makanan ya. Kan tiap orang kedoyanannya beda-beda. Kalau buat saya bebek goreng itu enak, belum tentu orang lain doyan bebek goreng. Ya kan? Jadi saya lebih ingin kedepannya nih di channel saya ini, saya tuh ingin lebih mengeksplor banyak hal. Jadi mungkin kedepannya tuh saya nggak akan cuman bikin sampo dan sabun. Saya nggak cuman akan bikin sabun, sampo sampo bar ya kan, karena kemarin kan saya bikin sampo bar. Terus saya juga sempat bikin lip balm ya kan. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba lebih banyak hal kayak saya akan mencoba bikin lotion tapi yang lebih ramah lingkungan dan lebih sedikit bahan kimianya kayak gitu yang kita bisa tahu nih isinya tuh apa aja gitu. Terus ya saya akan bakal mengeksplor lebih untuk bikin banyak hal yang menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang bahan-bahan kimia tapi yang ramah lingkungan. Jadi untuk yang belum subscribe channel saya dan penasaran kedepannya saya bakal bikin apa aja, jangan lupa di subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada ide bikin apa ya, nah bisa tulis tuh di kolom komentar. Nanti saya akan riset, saya akan coba. Kalau misalkan berhasil, nanti saya akan share ke teman-teman. Sebenarnya ini harusnya video ini tuh saya bikin di awal tahun ya. Tapi karena ya kebetulan karena akhir tahun itu ya lumayan saya ada kesibukan dan karena liburan jadi saya banyak pergi-pergi. Jadi saya baru bisa bikin video ini sekarang, tapi belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024 karena sekarang masih bulan Januari kan. Sekian dulu video saya kali ini yang khusus untuk menyampaikan info ke teman-teman tentang apa yang akan saya mau buat di tahun 2024. Dan please jangan ada lagi yang nanya sabun apakah sabun natural ini bisa buat muka, terus apakah sabun ini bisa buat rambut, kayak gitu-gitu. Karena mohon maaf saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, kalian harus coba sendiri. Karena hidup itu adalah pilihan, jadi yang memilih adalah kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih seru. Dadah!